Oke guys, selamat datang lagi di JN1. Dalam episode kali ini, Mimin akan membahas Solen episode 196, lanjutan episode kemarin. Jadi, atur posisi rebahan kalian, duduk manis dan selamat menonton. Scene awal kita diperlihatkan ke Aula Wuhun, di mana Xian Rensu sedang melangsungkan ujian dewa malaikatnya dengan Xian Daoliu, kakeknya sendiri, sang legend dari kerajaan Wuhundian. Ujian Xian Rensu ini adalah menahan serangan dari Xian Daoliu, kakeknya. Kemudian, kita diperlihatkan kembali kelanjutan pertarungan Tangsan dan Naga Laut Douluo kemarin. Saat palu dan kepalan bertabrakan, semuanya tampak diam. Saat berikutnya, Daimubai dan yang lainnya di pantai, tanpa kecuali menutup telinga mereka. Gelombang kejut intens meledak dari platform pilar naga lautan. Semua air laut naik dalam beberapa meter, ombak besar melonjak ke arah langit, sangat menghantam pantai. Sisik yang hancur berkibar di udara, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru yang berkilau pada saat yang sama. Darah merah pun berterbangan. Tangsan dan naga laut Douluo sama-sama terpental dan dibuang ke dalam laut. Untuk mengalahkan lawan, meskipun Tangsan dan naga laut Douluo tidak bisa menggunakan kemampuan roh. Dalam satu serangan sebelumnya, kedua belah pihak telah menggunakan kekuatan roh penuh mereka. Clear Sky Hammer 1 ton ditambah kekuatan roh yang ditumpangkan dari 17 ayunan. Kekuatan penghancurnya sangat jelas. Kemampuan roh yang diciptakan oleh naga laut Douluo disebut skill Life Giving, sementara tidak menggunakan pertahanan apapun. Faktanya, dia adalah judul Douluo peringkat 95. Seketika meningkatkan kekuatan serangannya 200%, itu agak menakutkan. Pakaian Tangsan semua terbuka di bawah tumpukan keras, memperlihatkan otot yang kuat, semua tulangnya mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Darah dengan marah menyembur keluar saat dia diletakkan ke udara. Di sisi lain, naga laut Douluo menggunakan skill Life Giving, tidak merasa lebih baik daripada Tangsan. Sisik di kedua lengannya terbang ke segala arah, dan dia sama-sama mengeluarkan darah. Saat dia terbang keluar, dia pun memuntahkan darah. Dalam kontes kekuatan, kedua belah pihak sama-sama menderita. Sulit dipercaya, setelah naga laut Douluo menggunakan peningkatan tubuh naga laut, tidak akan memiliki keuntungan ketika kedua belah pihak terbuka seperti ini. Meskipun Tangsan tidak bisa menggunakan peningkatan tubuh roh, dia adalah satu dengan Clear Sky Hammer, dan Clear Sky Hammer telah menanggung sebagian besar kekuatan serangan lawan. Selain itu, Tangsan memiliki 5 tulang roh, dan setelah memiliki cincin roh 400.000 tahun, kekuatan fisiknya tidak akan lebih rendah dari tubuh naga laut Douluo. Bahkan, mungkin dia lebih hebat lagi. Berada di dalam air laut yang sedingin es, meskipun berat Clear Sky Hammer tidak mempengaruhi Tangsan, itu sangat efektif untuk air laut. Palu satu langit yang cerah langsung menarik Tangsan keluar ke dasar laut. Kejutan hebat itu membuat organ Tangsan terasa seperti terbakar, tetapi kesadarannya masih sangat jelas saat itu. Dia mengerti bahwa dia masih lebih baik dari tabrakan sebelumnya. Ayahnya pernah berkata kepadanya, Clear Sky Hammer adalah kutukan dari semua roh tipe serangan. Tidak peduli seberapa kuat roh tipe serangan itu, kekuatan destruktif dari Clear Sky Hammer itu akan memberikan pukulan berat bagi lawan. Selain itu, ketika dia mengayunkan Clear Sky Hammer untuk menciptakan pusaran, dia juga menggunakan Clear Sky 9 Final Stock karakter Art, dan dalam kondisi langsung, tidak diragukan lagi akan menciptakan efek terbesar. Tanpa Clear Sky Hammer, mengapa lagi Tangsan melepaskan berbagai keterampilan rohnya yang luar biasa?
Keterampilan pengorbanan naga laut Doluo sangat kuat, tetapi ketika tubuhnya dan Clear Sky Hammer bertemu, dan ketika kekuatan serangan kedua belah pihak memiliki perbedaan yang sangat kecil, Tangsan pasti lebih mudah. Kerusakan Sea Dragon Doluo pasti akan lebih besar dari miliknya. Dan yang lebih penting lagi, kekuatan restoratif Tangsan sangat besar, bahkan tanpa menggunakan sosis restorasi dari Oscar, itu pasti akan lebih cepat daripada milik si Dragon Doluo. Tantangan ini berbeda dari tantangan sebelumnya. Jalannya pertempuran disederhanakan, tetapi jauh lebih berbahaya daripada yang lainnya. Bahkan sedikit kesalahan akan menyebabkan kejatuhan. Lagi pula, tanpa bisa menggunakan cincin roh dan keterampilan tulang roh, apakah itu Tangsan atau naga laut Doluo, tubuh mereka akan lebih rapuh dibandingkan dengan kondisi pertempuran yang biasanya. Kalau tidak, mereka tidak akan menyemprotkan darah dari mulut mereka karena tabrakan sebelumnya. Oleh sebab itu, Tangsan segera menarik Clear Sky Hammer-nya ketika tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat, dan secara bersamaan melepaskan Blue Silver Emperor. Hanya menggunakan roh pangkalan pertempuran, dia tidak melanggar aturan. Berbeda dengan Clear Sky Hammer, pelepasan beberapa puluh Kaisar Perak Biru meningkatkan daya apung Tangsan saat kedua tangannya bergerak seperti mendorong ke bawah. Kemudian, dia tidak bisa menggunakan teknik terbang tulang kanan Kaisar Perak Biru. Dia masih bisa naik ke permukaan laut dengan sangat cepat. Naga laut Doluo berkata, "Jangan harap bisa naik ke pantai." Serangan pun diluncurkan dan mengejar Tangsan. Naga laut Doluo terus melemparkan batu berapi ke arah Tangsan secara bertubi-tubi. "Mari kita tentukan pertempuran ini," ucap naga laut Doluo. Tangan naga raksasa pun berhasil menjebak Tangsan. Lalu Tangsan mengingat ajaran pamannya ketika di Sekte Hautian, yaitu teknik 9 pemusnahan Hautian. "Aku akan mengajarkan kepadamu sekarang, perhatikan baik-baik, buka pikiranmu untuk menerima pantulan suara." Seperti memegang busur, mengunci dan mengokohkan kekuatan, menyatukan serangan dalam satu hempasan, menyatukan gerakan dalam satu titik, lipatan sutra meluruskan kehidupan, menenangkan getaran dengan pukulan yang kuat, menyatukan kekuatan untuk penghancuran, pemusnahan bebas tanpa kekangan, radiasi meteor melongsorkan gunung di depan. Adegan kali ini termasuk salah satu adegan epik menurut Mimin, karena Tangsan menggunakan avatar ditambah lagi dengan Clear Sky Hammer-nya. Seperti yang dilakukan Tang Hao ayahnya dulu di Aula Wuhun. Kalian masih ingat kan? Melihat itu, naga laut Doluo pun tidak tinggal diam. Dia meluncurkan avatar naganya juga. Tumbrokan pun terjadi. Avatar naga hancur dan memaksanya menggunakan kemampuan cincin jiwanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Dia pun terlempar dan terluka lumayan parah. Tang San pun memenangkan ujian melawan naga laut Douluo. Kemudian Xin pun berpindah ke Shenrensu yang juga lolos ujian malaikat ke-6-nya dan mencapai level 90. Xin berpindah lagi ke Tang San dan kawan-kawan. Naga laut Douluo mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya keemasan di langit, menepuk tangannya pada pilar suci. Dalam sekejap, patung naga dari pilar suci tampaknya menjadi hidup, dan energi berbentuk naga emas yang berputar dengan raungan naga menabrak Tang San melalui dadanya. Pada saat yang sama, energi berbentuk naga mengeluarkan sinar cahaya kemasan yang mendarat di dahi Xiaowu. Tantangan judul Douluo, Pilar Suci Naga Laut berlalu atau lulus. Uji coba kelima tantangan judul Douluo, semua tes dilewati. Karena oportunisme dan proses tantangan, tidak semua 7 pilar suci Guardian Douluo disetujui. Oleh karena itu, hadiahnya diturunkan. Hanya dapat menawarkan hadiah dasar. Pertalian dengan Sigat meningkat 5%. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan uji coba adalah 22 jam, bahkan sepertiga dari total waktu. Hadiah dikalikan 3, afinitas Sigat meningkat sebesar 15%, total afinitas 50%. Karena menerima hadiah tinggi, karena oportunisme, percobaan ke-6 telah berubah, kesulitan meningkat. Bosaishi pun muncul dan berkata, awalnya, percobaan ke-6 Anda adalah melawan 7 penjaga pilar suci Dewa Laut. Tapi karena dalam ujian sebelumnya kalian menggunakan trik, maka pada ujian selanjutnya kesulitan pun meningkat. Ujian ke-6 Anda masih tentang bertahan, tetapi yang menyerang kalian digantikan dengan aku sendiri. Senior, apakah ini nyata? Mengapa memberi kami misi yang mustahil untuk kami selesaikan? Mata Tang San berkobar karena marah. Dia tidak akan mundur, tetapi bisakah persidangan ini benar-benar disahkan? Bosaishi sedikit tersenyum. Tunggu sebentar, saya belum selesai berbicara. Dalam proses persidangan atau ujian, saya tidak akan menggunakan kekuatan laut dan Sigat Hall untuk menyerang kalian. Saya tidak akan menggunakan kekuatan domain, hanya 6 keterampilan roh pertama saya. Pada saat yang sama, jika masih ada salah satu dari kalian yang menonjol atau bertahan, maka kalian dinyatakan lulus. Kalian hanya memiliki satu kesempatan karena kesulitan percobaan kelima kalian. Kalian hanya punya 3 hari untuk memulihkan diri. Setelah 3 hari, kalian akan segera mengikuti tes saya, ucap Bosaishi. Tang San mengerang. Aku punya satu permintaan terakhir, senior. Bisakah Anda membiarkan kami memilih lokasi tantangan? Bosaishi tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat memilih di mana saja di dalam Pulau Dewa Laut. Tang San menjawab tanpa ragu, kami akan memilih bawah Sigat Mountain atau di bawah Gunung Dewa Laut. Bosaishi tersenyum dan memegang dagunya. Setelah 3 hari, aku akan menunggu kalian di bawah Gunung Dewa Laut.